Kadang gue kepikiran, kenapa ya ada game yang walaupun umurnya udah belasan bahkan 20 tahun, tapi pas dimainin lagi rasanya masih enak. Padahal secara grafis jelas kalah, secara fitur juga ketinggalan. PS2 itu salah satu konsol yang isinya banyak game RPG kayak gitu. Game-gamenya nggak cuma hidup di zamannya, tapi masih relevan sampai sekarang. Bukan karena nostalgia doang, tapi karena desain gamenya yang emang kuat dari awal. Di video ini gue mau bahas 15 game RPG PS2 yang sampai sekarang masih enak dimainin dan menurut gue beneran gak pernah mati. Di list nomor 1 ada Final Fantasy X. Final Fantasy X adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2001 dengan sistem pertarungan giliran yang rapi dan gampang dipahami tapi tetap strategis. Gameplaynya fokus ke perjalanan Tidus dan Yuna buat ngelawan Sin, ancaman yang terus mengulang siklus kehancuran di dunia Spira. Tujuan gamenya jelas, tapi perjalanan ke sana diisi eksplorasi, cerita karakter, dan progresi lewat spear grid yang fleksibel. Ini tipe RPG yang ngajak pemain menikmati proses, bukan ngebut ke ending. Alasan Final Fantasy X masih enak dimainin sampai sekarang itu karena ritmenya tenang dan konsisten. Lu nggak dikejar sistem harian, nggak disuruh mikir puluhan mekanik baru, ceritanya juga nggak basi. Tema kehilangan, pengorbanan, dan menerima takdir itu masih relevan sampai sekarang. Musiknya, dunianya, dan pacingnya bikin game ini tetap hidup walaupun umurnya udah tua. Di list nomor 2 ada Persona 4. Persona 4 adalah JRPG turn-based dengan elemen live simulation yang dirilis pada tahun 2008. Gameplaynya kebagi antara kehidupan sehari-hari di kota Inaba dan dungeon crawling di dunia TV, sambil membangun hubungan dengan karakter lain. Tujuan ceritanya adalah mengungkap kasus pembunuhan misterius, tapi inti game ini ada di interaksi dan perkembangan karakternya. Setiap hari yang lu jalani terasa punya arti. Persona 4 gak pernah mati karena pendekatannya ke RPG itu personal. Di saat banyak game RPG modern fokus ke dunia luas dan skala besar, Persona 4 justru kuat karena ruangannya kecil tapi hangat. Karakter-karakternya terasa kayak teman, bukan NPC. Selama orang masih suka RPG yang bikin nempel secara emosional, Persona 4 bakal selalu relevan. Di list nomor 3 ada Dragon Quest 8. Dragon Quest 8 adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2004. Dengan dunia 3D luas dan visual khas Akira Toriyama, gameplaynya klasik, eksplorasi, random encounter, naik level, dan ngimbangin skill karakter. Tujuan ceritanya sederhana, mengejar musuh yang ngasih kutukan ke kerajaan. Semua sistemnya terasa lurus dan jujur. Game ini masih enak dimainin karena kesederhanaannya. Dragon Quest 8 gak berusaha terlihat kompleks atau modern, tapi pede dengan identitasnya sendiri. Dunianya luas tapi gak bikin capek, dan humornya awet. Ini RPG yang bisa lu mainin kapan aja tanpa perlu adaptasi ulang, makanya dia gak pernah mati. Di list nomor 4 ada Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Shin Megami Tensei 3 Nocturne adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2003 dengan dunia pasca apokaliptik yang gelap. Gameplaynya fokus ke sistem Press Turn, Recruit, dan Fusion Demon, serta dungeon yang menantang. Tujuan gamenya bukan sekedar nyelamatin dunia, tapi milih ideologi apa yang pantas memimpin dunia baru. Nocturne masih hidup sampai sekarang karena visinya jelas dan konsisten. Dia nggak berusaha ramah ke semua orang, dan justru itu kekuatannya. Atmosfernya masih kuat, tingkat kesulitannya masih relevan, dan temanya nggak basi. Selama masih ada pemain yang pengen RPG serius dan menantang, Nocturne nggak akan mati. Di list nomor 5 ada Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2 adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2005 dengan combat real-time cepat dan penuh combo. Gameplaynya fokus ke movement, timing, dan reaksi cepat saat bertarung di berbagai dunia Disney.
Tujuan ceritanya menyelamatkan dunia dari kegelapan, tapi daya tarik utamanya ada di sensasi bertarungnya. Game ini nggak mati karena feel combatnya masih luar biasa. Banyak action RPG modern kelihatan keren, tapi rasanya kaku. KH2 sebaliknya, ringan, responsif, dan satisfying. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang balik main KH2 cuma buat ngerasain combatnya lagi. Di list nomor 6 ada Final Fantasy 12. Final Fantasy 12 adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2006 dan dari awal udah kelihatan beda dibanding FF sebelumnya. Gameplaynya semi real time dengan sistem gambit di mana lu bisa ngatur perilaku party secara otomatis tapi tetap strategis. Tujuan ceritanya lebih ke konflik politik dan perebutan kekuasaan di dunia Ivalice yang luas dan saling terhubung. Alasan FF12 masih enak dimainin sampai sekarang itu karena desain sistemnya justru terasa modern. Gambit bikin lu mikir taktis tanpa ribet micromanage. Di era RPG sekarang yang banyak autoplay setengah matang, FF12 malah kelihatan visioner. Ini game yang pelan, tenang tapi dalam, dan itu yang bikin dia awet. Di list nomor 7 ada Suikoden 5. Suikoden 5 adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2006 dan fokus ke cerita politik serta konflik kerajaan. Gameplaynya klasik, tapi diperkaya dengan sistem perekrutan 108 karakter, duel 1 lawan 1, dan perang skala besar. Tujuan gamenya membangun kekuatan dan menghadapi pengkhianatan dari dalam. Suikoden 5 masih kuat karena dia sabar. Ceritanya nggak langsung meledak, tapi pelan-pelan bangun tensi. Ketika konfliknya mulai pecah, dampaknya kerasa lebih berat. Di era sekarang yang serba cepat, RPG yang sabar kayak gini tuh justru punya daya tahan yang panjang. Di list nomor 8 ada Dark Cloud 2. Dark Cloud 2 adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2002 dengan gameplay unik, yaitu dungeon crawling, combat real time, dan city building. Tujuan gamenya bukan cuma ngalahin musuh, tapi membangun kembali dunia dan memperbaiki masa depan lewat tindakan di masa sekarang. Game ini masih enak dimainin karena idenya kuat dan beda. Bangun kota bukan cuma gimmick, tapi bagian inti dari gameplaynya. Di saat banyak RPG modern cuma fokus ke combat, Dark Cloud 2 ngajak pemain mikir soal dunia yang mereka bangun. Karena itu game ini nggak pernah kerasa tua. Di list nomor 9 ada Rogue Galaxy. Rogue Galaxy adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2005 dengan tema petualangan luar angkasa. Gameplaynya cepat, penuh action, dan punya sistem upgrade senjata yang dalam. Tujuan ceritanya menyelamatkan galaksi dari ancaman besar dengan nuansa petualangan yang ringan. Game ini masih hidup karena konsisten dari awal sampai akhir. Combatnya enak, dunianya variatif, dan pacingnya jarang bikin bosen. Rogue Galaxy itu tipe RPG yang fun tanpa ribet, dan itu kualitas yang awet. Di list nomor 10 ada Tales of the Abyss. Tales of the Abyss adalah action JRPG yang dirilis pada tahun 2005 dengan combat real time khas seri Tales. Gameplaynya fokus ke posisi dan combo, sambil ngikutin cerita karakter yang berkembang drastis. Tujuan gamenya menyelamatkan dunia, tapi fokus emosinya ada di perjalanan Luke. Game ini nggak mati karena perkembangan karakternya kerasa manusiawi. Luke bukan karakter protagonis instan yang langsung keren. Dia tumbuh karena pengalaman dan konsekuensi. Di era RPG modern yang sering bikin karakter instan, Tales of the Abyss terasa lebih jujur. Di list nomor 11 ada Shadowheart Covenant. Shadowheart Covenant adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2004 dengan nuansa gelap dan latar sejarah alternatif. Gameplaynya pakai sistem Judgment Ring berbasis timing, jadi pemain harus fokus setiap giliran. Tujuan ceritanya berkaitan dengan perang dunia, kutukan, dan tragedi personal.
Game ini masih enak dimainin karena identitasnya yang kuat. Di saat banyak RPG bernuansa cerah, Shadow Heart tampil gelap tanpa ragu. Sistem combatnya juga bikin turn-based tetap aktif dan gak pasif. Di list nomor 12 ada Xenosaga episode 1. Xenosaga adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2002 yang sangat fokus ke cerita dan tema filosofis. Gameplaynya strategis, tapi porsi narasinya besar, penuh dialog dan cutscene. Tujuan utama ceritanya adalah mengupas eksistensi manusia, teknologi, dan kepercayaan dalam setting sci-fi. Game ini masih hidup karena ambisinya besar dan jarang ditiru. Sampai sekarang pun gak banyak RPG yang seberat ini secara narasi. Buat pemain yang suka cerita kompleks, Xenosaga tetap punya tempat. Di list nomor 13 ada Wild Arms 3. Wild Arms 3 adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2002 dengan tema western yang unik. Gameplaynya penuh eksplorasi dungeon dan puzzle menggunakan berbagai alat. Tujuan ceritanya melindungi dunia Filgaia dari kehancuran. Game ini masih enak dimainin karena identitas temanya kuat. Western di RPG itu jarang, dan Wild Arms tahu cara memanfaatkannya. Puzzle dungeonnya juga bikin pemain mikir, bukan sekedar bertarung. Di list nomor 14 ada YS6. YS6 The Ark of Navistem adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2003 dengan gameplay cepat dan fokus ke refleks pemain. Combatnya simple, langsung, dan minim sistem tambahan. Tujuan gamenya eksplorasi dunia asing dan mengungkap rahasianya. Game ini masih hidup karena desain gameplaynya yang bersih, combat cepat, dan pacing rapat itu nggak pernah tua. Selama orang masih suka action RPG murni, YS bakal selalu relevan. Di list nomor 15 ada Radiata Stories. Radiata Stories adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2005 dengan dunia yang hidup dan NPC yang punya jadwal sendiri. Gameplaynya santai, banyak eksplorasi kota, dan pilihan cerita bercabang yang menentukan posisi lu dalam konflik. Tujuan gamenya bukan cuma menyelamatkan dunia, tapi memilih sisi. Game ini masih enak dimainin karena dunianya yang terasa bernapas. Kota dan NPC-nya hidup, dan detail kecilnya kuat. Di era RPG modern yang dunianya besar tapi kosong, Radiata Stories justru unggul karena hal kecil itu. Dan itu dia 15 game RPG PS2 yang menurut gua sampai sekarang masih enak dimainin dan gak akan pernah mati. Mungkin secara teknologi mereka udah kalah jauh, tapi soal rasa main banyak yang masih ngalahin game modern. Kadang masalahnya bukan game lama yang kalah, tapi kita aja yang lupa nikmatin gamenya pelan-pelan. Kalau lu punya RPG PS2 favorit lu, tulis aja di kolom komentar. Thanks udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.